baik lagi di video saya. Kali ini saya akan membahas hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memodif stang trondol atau stang naked. Pertama-tama, apa sih stang trondol? Stang trondol itu stang yang modenya kayak gini, atau nama lainnya itu stang naked, yang biasa dipakai untuk motor-motor kopling atau motor laki, yang model stangnya itu terlihat keluar, nggak ditutupin bodi seperti halnya motor matic pada umumnya atau motor bebek pada umumnya. Pastinya yang pertama yang paling dipertanyakan ada modalnya berapa sih, atau habis berapa sih biayanya untuk memodifikasi stang biasa menjadi stang naked seperti ini. Jawabannya adalah relatif. Kenapa relatif? Ayo kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah adaptor stang. Adaptor stang yang di bawah sini ini untuk menyambungkan segitiga ban ke stang, dan juga sebagai dudukan stang. Adaptor stang ini sebenarnya banyak variasinya, ada yang murah, ada yang mahal. Nah, kalau di saya ini waktu itu saya beli antara 125 kalau nggak salah. Nah, untuk online banyak antara harganya dari kisaran 100 sampai 200 tergantung motif, bahannya, dan juga modelnya. Pas pembelian adaptor stang pun juga ada yang jual adaptor stangnya itu bersama dudukan stang atau tidak. Nah, syukur-syukur kalau udah sepaket sama dudukan stang. Kalau belum, kita harus beli risernya lagi, riser atau dudukan stang. Nah, dan kita harus nyari model dudukan stangnya yang bagian bawahnya sini kan biasanya berjendol nih. Ini kan untuk tambahan stang, peninggi stang. Nah, biasanya yang jendolan di bawah sini itu bisa dicopot, dan ada juga yang tidak. Lalu riser stang pun juga harganya relatif, ada 50.000 sampai 100 ribuan tergantung model dan mereknya juga. Kedua yang harus diperhatikan adalah saklar, karena saklar ini sangat penting untuk menyalakan sen, klakson, dan biasanya saklar lama ada on off nya. Karena saklar bawaan motor yang tidak naked itu pasti saklarnya itu menempel pada bodi kepalanya. Jadi kita harus membeli saklar untuk motor naked. Nah, saklarnya pun itu juga relatif. Ini saya beli saklar model fiction lama KW, ini cuma 50.000. Nah, kalau mau beli yang ori itu bisa sampai 100.000. Ada juga yang variasinya pun juga relatif, ada yang murah, ada yang mahal. Nah, tinggal pilih aja tuh budgetnya sesuai berapa. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah lampu utama dan lampu sein. Lampu utama dan lampu sein ini sangat penting sekali. Nah, gimana kalau bawaan yang motor tanpa stang naked ini, pasti lampunya kebanyakan di batok kepalanya, dan cuma sebagian yang lampunya di bagian bodi, dan itu kebanyakan juga matic. Nah, untuk lampu pun juga relatif. Ini saya pakai lampu Tenpak Fahid yang harganya itu kisaran 100.000. Lalu untuk lampu seinnya saya menggunakan lampu Eagle Eye atau lampu mata elang, yang harganya pun kalau nggak salah ini Eagle Eye yang murah. Ada Eagle Eye yang mahal, ada yang murah. Ini satunya waktu itu saya beli cuma 10.000 per satuannya. Poin barusan itu poin-poin yang penting saat mengganti model jadi stang trondol. Nah, ini selanjutnya poin yang istilahnya opsional. Yang pertama itu adalah speedometer. Speedometer kita bisa menggunakan speedometer bawaan dari motornya, tapi kebanyakan speedometer yang bawaan dari motornya itu tidak cocok dengan model stang trondol, atau kebanyakan itu speedometer atau terlalu gede, terlalu kotak, atau
terlalu besar, ataupun juga yang paling krusial itu dudukannya nggak ada untuk dibikin di dudukan adaptor stangnya ini, karena dudukannya itu biasanya nyatu dengan bodi kepalanya atau bantoknya. Biasanya yang paling mudah pasti melihatnya pakai speedometer Beat Street. Beat Street itu kan udah model naked tuh stangnya, udah kelihatan. Nah itu Beat Street itu bisa jadi speedometer yang bagus, tapi karena itu speedometer bawaan pabrik pastinya mahal dong. Nah di sini punya saya menggunakan speedometer Newtek yang harganya 400.000, tapi sesuai budget agan juga, ada yang murah ada yang mahal. Nah kalau yang saran saya sih kalau bisa beli speedometer yang mahal. Kenapa? Karena yang murah itu biasanya coba buat pajangan doang, nggak akurat. Biasanya bensinnya cobanya nggak sampai full, atau speedometernya ngaco. Paling yang paling akurat itu coba speedometer RPM, kayak itu langsung nyambung ke coilnya. Itu pun juga harganya relatif, ada yang 100.000, ada yang 400.000, ada pun sampai yang 1 juta. Itu pun yang 1 juta tuh yang full digital dan full fitur, ada jam, tachometer, speedometer, RPM, semuanya lengkap dah, dan warnanya lebih menarik, kualitasnya pun juga bagus. Itu semua sudah saya jelaskan mengenai harga ya. Nah selanjutnya saya akan memberi sedikit saran nih untuk agan-agan yang mau ganti stangnya menjadi model naked gini. Yang pertama itu pada saat membeli adaptor stang ini. Nah biasanya adaptor stangnya itu tidak ditambahi dengan kuncian stang. Nah kuncian stangnya itu kita harus bikin sendiri, atau caranya yang kedua itu dengan mengambil kunci stang dari stang bawaannya. Nah seperti ini ya, itu ada bekas dipotong. Nah ini kunci stangnya seperti model bundar gitu. Nah ini dipotong terus ditempelkan atau dilas di stang adaptor stangnya yang bagian bawah. Nah tapi juga jangan lupa posisinya sesuai atau mengikuti posisi stang standarnya, karena kalau terlalu kanan atau terlalu kiri dia nggak bisa kunci stang. Lalu adaptor stang ini kebanyakan ini besinya ini yang nyambung ke segitiganya itu biasanya rata-rata tinggi semua. Jadi banyak yang kita lihat yang pakai modif stang naked ini stangnya tinggi-tinggi kayak motor trail. Nah cara itu ya mudah sih, tinggal dia potong aja pipanya. Pipanya kita potong, kita ukur sampai mana motongnya, jangan terlalu pendek-pendek juga, itu tergantung motornya juga. Kalau saya ini pas nih, nggak ketinggian nggak kependekan, masih ada space. Nah kalau kependekan takutnya mentok sama bodi. Selanjutnya pada saat mengganti model stang naked, kita harus perhatikan jarak kabel gas. Biasanya kabel gasnya sih kalau bagi saya ini pas, tapi ada juga yang tidak pas, ada yang kepanjangan atau kependekan. Nah kepanjangan atau kependekan pun itu juga gak baik. Kalau kepanjangan biasanya suka pas belok suka ketarik sendiri. Kalau kependekan belum dibelokin pun juga udah ketarik gasnya. Jadi kita harus sesuaikan kabel gasnya, atau kita bisa akalin dengan mengganti model stang atau riser yang lebih tinggi atau lebih rendah sesuai kebutuhan kabel gasnya. Nah kesimpulannya adalah untuk mengganti stang model naked ini, saya bilang tadi harganya itu relatif, tapi balik lagi yang saya saranin ini yang sesuai spek di motor saya. Nah kalau untuk mau tahu benar-benar range harganya nih untuk pemula, saya kira-kira
mungkin kalau tanpa membeli speedometer ya, itu modalnya dari 3.000 atau 400.000. Itu kira-kira sebetulnya 300 atau 400.000 itu udah masih nyisa-nyisa dikit mah, masih kembalian lah kalau kita bisa nyari spare partnya yang murah. Itu saja video saya kali ini. Untuk ingin bertanya-tanya bisa di komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa juga kalau video ini bermanfaat di share ke teman-teman ya. Dan jika ingin mensupport video ini atau YouTube channel ini, bisa langsung dipencet aja tombol subscribe-nya. Di sebelah situ tuh warna merah. Oke. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.